Udah, Kak. Udah kelihatan ya? Oke, Iya. jadi aku buka dulu. Jadi selamat malam semuanya. Malam, Kak. Malam, Kak. Jadi Malam, Kak. aku bakal ngajar geografi ya. Perkenalkan, nama aku Kezia. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi materi pertama yang bakal aku bahas itu adalah pengantar geografi. Oke. Aku tuh mau nanya ke kalian dulu nih. Kalian ada yang tahu nggak sih geografi itu apa? Mungkin ada yang bisa bantu aku jawab geografi itu apa? Ada yang tahu nggak? Ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala-gejala alam di bumi, terus gejala sosial, terus interaksi manusia sama alam lewat faktor kewilayahan. Gitu. Oke, keren nih. Siapa nih namanya nih? Panggil aja IL, Kak. Oh iya, keren IL. Ada lagi yang bisa bantu aku? Geografi itu apa sih? Selain IL, ada lagi nggak? Kita pemanasan dulu guys, sebelum masuk ke materi. Ada yang tahu nggak geografi itu apa? Aku mau coba, Kak. Oke, silakan. Ilmu pengetahuan yang menceritakan tentang sifat-sifat bumi, menganalisis gejala alam, dan penduduk-penduduk yang di dalamnya. Oke, bagus banget. Siapa ini namanya? Fadila, Kak. Oke, Fadila. Keren. Oke. Aku nggak ada mau nyalahin atau apa ya, karena yang kalian sebutkan tadi itu benar semua. Jadi intinya geografi itu mempelajari tentang alam juga iya, mempelajari tentang makhluk hidup juga iya. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, tumbuhan. Terus juga geografi itu ada mempelajari tentang alamnya itu nggak hanya itu aja, bisa mempelajari tentang udara, air, terus mempelajari tanah, dan juga mempelajari batuan. Oke, lanjut ya. Oke, gedein aja kali ya. Oke, jadi pengertian geografi itu ada 3 tokoh. Jadi aku tuh ngambil 3 tokoh utama ya. Jadi menurut Eratosthenes, geografi itu adalah penulisan atau penggambaran bumi. Lalu, kalau menurut Bintarto, geografi itu adalah ilmu yang menceritakan, menjelaskan, menganalisis, dan berusaha mencari penerapan dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Sedangkan, menurut Imade Sandi, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan segala sesuatu di atasnya, seperti penduduk, fauna, flora, iklim, udara, dan segala interaksinya. Nah, jadi pengertian geografi itu luas banget ya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak bisa mencakup apa sih satu pengertian aja. Geografi itu pengertiannya luas banget. Geografi itu kan mempelajari segala aspek yang ada di bumi ya, gitu. Nah, kalian lihat nggak? Ini ada gambar orang. Ini kalian tahu nggak ini siapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Ini gambar siapa? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu nggak ini siapa? Enggak, Kak. Oke. Ini adalah Bapak Eratosthenes. Jadi Eratosthenes ini adalah bapaknya geografi. Tuh kalian ingat ya, kalau Eratosthenes itu adalah bapaknya geografi. Oke, sampai sini udah cukup jelas belum? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Kita lanjut ya. Oke, next. Perkembangan pemikiran-pemikiran geografi. Ini tuh sebenarnya
kalau menurut aku itu jarang ya keluar di UTBK atau soal-soal tryout gitu, tapi kita pelajarin aja biar kita bisa sharing ilmu gitu ya. Jadi perkembangan pemikiran-pemikiran geografi itu ada 3, ada paham determinisme. Jadi paham determinisme ini adalah faktor alam itu sangat menentukan kehidupan manusia. Lalu yang kedua, ada paham posibilis. Paham posibilis adalah manusia sebagai makhluk aktif yang dalam waktu tertentu itu dapat menguasai alam. Lalu yang ketiga, ada voluntarisme. Voluntarisme adalah manusia yang secara bebas itu menguasai alam. Oke, aku next ya. Oke, objek studi geografi. Nah, objek studi geografi ini ada 2, ada objek material dan ada objek formal. Nah, kalau objek material itu kayak ingat aja, kalau objek material itu yang belakangnya pasti ada ver-vernya, ada 5 ver. Ada 5 ver. Ada atmosfer, ada antroposfer maksudnya, ada litosfer, ada biosfer, dan yang terakhir ada hidrosfer. Nah, kalau atmosfer itu merupakan lapisan udara, cuaca, dan iklim. Nah, nanti materi atmosfer ini akan dijelaskan lebih lanjut di bab selanjutnya ya. Lalu ada antroposfer. Antroposfer itu manusia dan budaya-budayanya. Nah, ini juga nanti akan dipelajari di materi selanjutnya juga. Lalu ada litosfer. Litosfer itu adalah lapisan bumi dan batuan. Nah, itu juga akan dipelajari di materi selanjutnya. Lalu ada biosfer. Biosfer itu makhluk hidup yang berupa flora dan fauna. Ini juga nanti akan dipelajari di materi selanjutnya. Terus juga hidrosfer, lapisan air, itu juga dipelajari materi selanjutnya. Nanti kita akan bedah masing-masing dari kelima ver ini. Jadi kalian ingat aja objek material itu adalah 5 ver, atmosfer, antroposfer, litosfer, biosfer, dan hidrosfer. Lalu ada objek formal. Objek formal ini merupakan sudut pandang atau cara berpikir terhadap objek material. Nah, dia biasanya ada menggunakan 2 aspek, itu aspek fisik sama aspek sosial. Nah, kalau aspek fisik itu dibagi menjadi 2. Ada yang biotik dan abiotik. Kalau yang biotik itu biasanya berupa makhluk hidup seperti manusia, flora, fauna gitu. Kalau yang abiotik itu adalah singkatnya itu adalah benda-benda mati seperti air, udara, tanah gitu. Kalau aspek sosial itu yang berhubungan dengan masyarakatnya. Oke. Sampai sini udah jelas belum? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Lanjut ya. Oke, kita ke prinsip geografi. Nih aku mau nanya nih sama kalian. Kalian ingat nggak sih prinsip geografi itu ada berapa ya kira-kira? Ada yang bisa bantu aku jawab? Ada 4, Kak. Ada 4. Oke, bagus. Lanjut ya. Ya, benar. Jadi prinsip geografi itu ada 4. Ada distribusi, ada interrelasi, ada deskripsi, dan ada korologi. Nah, ini aku jelaskan secara singkat aja ya. Nah, jadi yang pertama itu ada distribusi. Pasti kalian nggak asing dong sama namanya distribusi atau persebaran. Jadi, distribusi itu adalah persebaran suatu fenomena yang tidak merata di permukaan bumi, baik tentang alam, manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, kalian tahu kan, pasti kalau di dunia ini pasti persebaran tuh pasti nggak merata gitu kan. Pasti ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Kita ambil contoh aja ya, Indonesia ini kan kaya banget sama alamnya gitu kan ya. Nah, alamnya ini kan banyak banget ya, ada batu bara, ada emas, ada nikel, ada ada minyak bumi, ada gas alam, ada migas juga gitu kan. Nah, tapi semua kekayaan itu nggak tersebar secara merata di Indonesia. Dia itu hanya ada beberapa saja di wilayah Indonesia. Contohnya, seperti batu bara. Batu bara itu kan dominan di mana sih? Di Kalimantan kan ya. Di wilayah lain itu ada juga batu bara. Tetapi kebanyakan itu batu bara itu banyaknya itu di Kalimantan. Lalu juga emas. Kita punya emas kan, Freeport kan ya. Nah, di Papua sana. Nah, di Papua sana itu tambang emas tuh berlimpah banyak banget. Tapi di wilayah lain itu
ada yang nggak ada atau bahkan sedikit gitu loh. Nah, jadi persebaran itu tidak merata begitu. Selanjutnya ada interrelasi. Nah, interrelasi pasti kalian juga nggak asing dong ya, interrelasi. Interrelasi adalah hubungan sebab akibat antar fenomena atau gejala yang ada di permukaan bumi. Nama interrelasi hubungan sebab akibat kan ya. Karena sebab pasti ada akibatnya. Contohnya, maraknya kasus hutan gundul yang ada di Kalimantan akibat dari manusia yang melakukan aktivitas illegal logging. Illegal logging ini penebangan liar ya. Nah, jadi karena apa sih? Karena dari aktivitas illegal logging tersebut, sebabnya yang mengakibatkan hutan gundul yang ada di Kalimantan. Jadi aktivitas illegal logging itu sebabnya yang mengakibatkan hutan gundul yang ada di Kalimantan. Oke, lanjut ke deskripsi. Nah, kalau deskripsi itu dia memberikan gambaran atau penjelasan secara detail terhadap suatu fenomena yang akan dipelajari. Biasanya deskripsi ini menggunakan data atau grafik sebagai penunjuk informasi. Jadi dia tuh menjelaskan suatu fenomena gitu loh. Jadi dia menjelaskan bentuknya tuh kayak paragraf gitu. Tapi biasanya nggak panjang-panjang amat sih, kayak dia menjelaskan gitu. Contohnya, kayak gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 memporak-porandakan kota Aceh dan sekitarnya. Tercatat ada 100.000 jiwa meninggal dunia dan 50.000 lainnya hilang terbawa arus laut. Nah, di sini kan dijelaskan tentang gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Nah, dilihat dilihat datanya tuh atau grafik dari mana, yaitu dari 100.000 jiwa ada yang meninggal dunia dan 50.000 jiwa lainnya itu hilang terbawa arus laut. Biasanya data ini nggak harus angka juga sih, kadang kayak menurut ini, menurut itu, biasa juga bisa gitu. Tergantung soal juga sih, tapi rata-rata yang keluar ya kayak gini sih. Yang kayak aku kasih contoh itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke korologi. Nah, kalau korologi itu, dia itu menggabungkan semua prinsip-prinsip yang ada, biasanya bisa 2 atau 3 prinsip. Contohnya, gejala pemanasan global tidak hanya berkaitan dengan mencairnya gunung es, kenaikan permukaan laut, atau perubahan cuaca secara ekstrem. Pemanasan global juga berdampak pada penyebaran wabah penyakit baru seperti virus Zika yang berbahaya bagi wanita hamil. Nah, kayak gini tuh biasanya ada 2 atau 3 prinsip gitu loh. Jadi yang aku kasih contoh ini, dia menggunakan deskripsi karena dia menjelaskan suatu fenomena kan, yaitu fenomena gejala pemanasan global. Lalu selanjutnya dia apa sih menjelaskan tentang interrelasi sebab akibat. Nah, karena apa? Sebabnya itu ya karena gejala pemanasan global itu yang mengakibatkan penyebaran wabah virus baru, yaitu virus Zika. Oke. Kita lanjut. Konsep esensial geografi. Aku mau nanya nih ke kalian. Konsep esensial geografi itu ada berapa sih? Ada yang tahu nggak? 10, Kak. Oke, bagus, pintar. Oke. Nah, ada 10 itu kan menurut kalian pasti kayak banyak banget Kak gitu. Nah, emang banyak sih. Cuma aku sebisa mungkin jelaskannya singkat aja ya biar kalian bisa paham juga. Oke. Jadi yang pertama itu ada lokasi. Lokasi. Pasti kalian juga tahu kan lokasi itu apa. Nah, jadi lokasi itu adalah menunjukkan suatu tempat yang ada di permukaan bumi. Tempat, lokasi itu tempat. Misalkan nih, kalian sekarang kan di rumah. Rumah itu kan tempat. Di rumahnya kalian di mana tuh? Di kamar. Kamar juga tempat kan? Nah, gitu. Nah, lokasi ini terbagi menjadi 2. Ada absolut, ada relatif. Kalau absolut, itu intinya adalah letaknya itu mutlak, nggak bisa dipindahkan. Dia emang betul-betul tempatnya di situ, gitu loh. Kayak nggak bisa pindah lagi gitu. Contohnya, letak astronomis Indonesia. Ada yang tahu nggak letak astronomis Indonesia itu berapa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Letak astronomis Indonesia? Tadi apa, Kak? Letak astronomis Indonesia. Ada yang masih ingat nggak? Letak astronomis Indonesia. Ada yang ingat? -95 derajat BT, 141 derajat BT, dan
lintang utara, 11 lintang selatan. Ya, betul. Berarti kan letaknya Astronomis Indonesia ini kan udah nggak bisa dipindah-pindah lagi ya, dia udah di situ aja gitu, nggak bisa dipindah-pindahkan lagi. Selanjutnya ada relatif. Relatif itu tidak menentu. Jadi wilayahnya itu setiap sudut pandang orang lain itu berbeda. Contohnya gini, ada yang bilang Indonesia itu terletak di antara dua benua, Lalu ada lagi orang lain yang bilang Indonesia itu terletak di antara dua samudra gitu. Terus ada lagi yang bilang Indonesia itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Ada lagi yang bilang Indonesia itu berbatasan langsung dengan Singapura. Nah, beda-beda kan setiap sudut pandang orang. Ada yang bilang di antara dua benua, dua samudra, dekat sama wilayah ini, dekat sama negara itu, gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ya letak Indonesia ya hanya di situ-situ saja. Yang membedakan itu adalah cara orang lain melihatnya itu bagaimana gitu. Jadi dia nggak nentu gitu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah jarak. Nah, kalau jarak itu adalah jarak antara satu tempat ke tempat lainnya. Nah, jarak ini dibagi menjadi dua, yaitu ada absolut dan relatif. Kalau absolut, itu dia menggunakan satuan panjang hitungannya. Contohnya, misalkan jarak rumah kamu ke sekolah itu memakan waktu 10 menit. Terus ada lagi contoh, jarak rumah kamu ke mall itu cuma 5 menit. Nah, begitu. Dia salah. Sorry guys. Itu relatif ya. Kalau absolut satuan panjang, jadi contohnya gini. Jarak antara rumah kamu ke sekolah itu adalah 10 km. Atau jarak antara rumah kamu ke mall itu 20 km. Gitu. Terus yang relatif itu dia menggunakan satuan waktu. Nah, satuan waktu itu contohnya misalkan dari rumah kamu ke mall itu 10 menit. Jarak antara rumah kamu ke rumah guru kamu itu cuma 5 menit gitu. Jadi kalau absolut itu pakai satuan panjang, relatif itu pakai satuan waktu. Gitu. Oke, next. Yang ketiga, keterjangkauan. Nah, keterjangkauan itu adalah ketercapaian dalam menuju suatu tempat. Jadi, kemudahan kita dalam mencapai suatu tempat. Gitu. Contohnya, sampainya surat menggunakan pos ke daerah yang terpencil. Ya, jadi karena kecanggihan teknologi sekarang ya, jadi kalau kita mau ngirim surat atau kita mau ngirim barang, itu bisa dengan mudah langsung nyampe gitu. Walaupun wilayahnya itu ada di daerah yang terpencil atau pelosok-pelosok, karena kan ada kayak pos, ada pengiriman secara online gitu kan lewat ekspedisi segala macam gitu. Itu namanya keterjangkauan. Oke, lanjut. Yang keempat adalah pola. Pola adalah persebaran fenomena alam yang ada di permukaan bumi. Pola. Jadi pola itu dia itu tersebar juga gitu. Nah, pola ini ada 3. Yang pertama memanjang. Jadi polanya itu lurus gitu, lurus saja. Nah, polanya itu biasanya kalau pola memanjang ini banyak kita temukan di pinggiran sungai, rel kereta. Pasti kalian pernah lihat kan kalau misalkan di pinggiran sungai itu rumahnya tuh kan kayak lurus saja gitu kan. Nah, itu namanya pola memanjang. Selanjutnya ada pola memusat. Nah, biasanya kalau memusat itu dia seperti mendekati suatu mata pencaharian atau mata air gitu loh. Contohnya ya seperti wilayah industri gitu kan. Industri itu kan pasti memusat gitu kan ya wilayahnya. Lalu ada juga yang wilayah yang perumahan yang dekat dengan sumber mata air gitu misalkan. Lalu ada pola menyebar. Nah, pola menyebar ini biasanya dia ada di sekitar lereng gunung atau bukit. Karena kan kalau misalkan kita mau tinggal di lereng gunung nih, kalau kita tinggal di lereng gunung pasti kita akan mencari tanah yang yang sebisa mungkin datar ya. Jadi kita tuh bisa bisa membangun rumahnya itu dengan aman gitu ya. Makanya biasanya kalau kalian lihat di gunung atau di bukit itu pasti wilayahnya tuh menyebar gitu rumah-rumahnya. Soalnya kalau musat bahaya juga kan, pasti ada yang kayak tanahnya nggak rata atau segala macam gitu. Oke, next. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi itu adalah segala bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi akibat dari proses alam atau kegiatan manusia. Nah, jadi bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi ini nggak melulu merata ya, pasti nggak merata dong ya.
mana di bumi ini banyak banget ya berbagai macam tempat segala macam gitu. Nah, jadi bentuk-bentuk ini ada dua, ada karena proses alam, ada yang karena kegiatan manusia. Nah, contoh dari proses alam adalah gunung, lembah, pantai, laut, gitu, danau gitu kan. Itu karena proses alam sendiri gitu kan. Nah, kalau yang proses dari kegiatan manusia itu ada sawah, kebun. Kalau sawah itu kan kita bikin sendiri gitu loh, kayak kita bikin peta-peta gitu, terus kita tanamin padi gitu kan. Nah, kebun kita pasti eh, kita tanamin pohon-pohon, kita tanamin segala macam kayak sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan. Gitu. Selanjutnya ada aglomerasi. Nah, kalau aglomerasi ini adalah pengelompokan fenomena di muka bumi. Jadi di muka bumi ini pasti ada yang namanya pengelompokan gitu loh. Contohnya kayak pusat kawasan industri begitu. Oke, lanjut. Yang ketujuh, nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan ini adalah fungsi atau kelebihan di suatu wilayah tersebut. Jadi wilayah tersebut itu kayak ada kelebihannya gitu loh. Ada suatu yang lebih dari wilayah tersebut atau di tempat tersebut. Contohnya Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan nggak hanya melulu dipakai ibadah, tapi juga bisa dipakai menjadi tempat wisata. Oke, lanjut. Ada interaksi dan interdependensasi. Nah, namanya interaksi dan interdependensasi ya, pasti ada hubungan timbal balik atau ketergantungan antar wilayah. Contohnya itu desa kota. Kenapa desa kota dibilangnya itu saling ketergantungan gitu. Jadi ini bakal aku bahas juga sih nanti lebih lanjut di bab desa dan kota. Jadi aku mau kasih spillannya aja sih. Nah, jadi desa itu adalah hinterlandnya kota. Nah, hinterland itu adalah penopangnya kota. Jadi desa itu menyuplai berbagai bahan pokok ke kota, kayak bahan pokoknya itu kayak bahan pangan rata-rata gitu kan, kayak sayur-sayur, buah-buahan gitu kan, segala macam bahan pangan yang di desa itu disuplai ke kota. Lalu interaksi balik kota ke desa itu apa? Ya dalam bentuk pembangunan, pendidikan, begitu. Oke, lanjut. Yang ke-9 ada diferensiasi areal. Diferensiasi areal namanya diferensiasi ya, berbeda. Jadi ada keunikan atau karakteristik khas suatu wilayah tersebut. Jadi kayak ada yang khas gitu loh dari wilayah tersebut, kayak wilayahnya tuh khas gitu. Apa sih gitu? Contohnya orang yang tinggal di pesisir pantai identik dengan pekerjaan sebagai nelayan. Pastinya kan ya, orang yang tinggal di pesisir pantai pasti rata-rata para pekerjanya sebagai nelayan gitu kan ya. Dan juga kalau misalkan ada orang yang tinggal di sekitar pegunungan, pasti rata-rata orangnya bekerja sebagai yang kerja di perkebunan gitu kan, kayak petani gitu. Lalu yang ke-10 ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang itu adalah keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lainnya. Jadi fenomenanya itu berkaitan gitu loh antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Contohnya itu, jika ada hutan bakau, kalau kalian nemu hutan bakau, pasti di dekat hutan bakau itu pasti nggak jauh-jauh dari laut atau dari pantai gitu. Oke, next. Pendekatan analisis geografi. Ada yang tahu nggak pendekatan analisis geografi itu ada berapa? Ada yang tahu? Kan tadi prinsip udah, konsep. Maaf, mau nambahin boleh nggak yang masalah tadi? Yang mana ya? Yang nomor 2 yang jarak. Oh, yang jarak. Mana? Kan ada yang relatif. Itu sebenarnya menurut aku kenapa disebutnya relatif, karena dia nggak bertahan ke satuan waktu aja. Kenapa? Karena jarak tempuh Samarinda contohnya nih ya, dari jarak tempuh Samarinda ke Balikpapan adalah 40 menit. Nah, itu relatif. 40 menit naik apa? Kalau misal naik motor itu 40 menit. Sedangkan naik mobil kan lebih cepat, bisa 20 menit sampai 30 menit. Naik pesawat bisa ya lebih lama gitu loh. Sebenarnya relatif ini tergantung dari banyak hal gitu loh. Makanya namanya relatif. Terus kayak misal jarak dari rumah A ke B itu berapa langkah. Nah, itu langkah kaki siapa, kakinya berapa sentimeter, dan segala macamnya gitu loh. Jadi gitu aja sih, Kak. Oke, makasih Yel tambahannya. Keren nih. Yel udah paham ya. Oke, kita lanjut ya ke pendekatan analisis geografi. Ada yang tahu nggak pendekatan analisis geografi itu ada berapa?
Ada 3, Kak. 3. Kira. Iya, betul. Oke, pendekatan analisis geografi itu ada 3 ya. Oke, jadi yang pertama ada keruangan atau spasial. Jadi, kalau yang keruangan atau spasial itu menekankan pada keberadaan dan fungsi alam yang berfungsi untuk mengakomodasi kehidupan manusia. Jadi fungsi alam ini berkaitan erat sekali terhadap kehidupan manusia. Contohnya itu adalah tata guna lahan. Maksudnya tata guna lahan gini, misalkan kamu mau membangun sebuah perumahan di suatu wilayah. Nah, tapi sebelum kamu mau bangun suatu wilayah tersebut, kamu itu harus lihat dulu nih, wilayahnya itu seperti apa, dari bentuk tanahnya, terus apakah wilayah tersebut rawan banjir atau tidak, terus tanahnya itu miring atau tidak, begitu. Jadi fungsi alam ini sangat berpengaruh gitu loh terhadap kehidupan manusia gitu. Oke, lanjut. Yang kedua ada kelingkungan atau ekologi. Kelingkungan ini pasti udah kelingkungan. Berarti tentang lingkungan atau alam gitu ya. Jadi kelingkungan ini adalah aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, contohnya itu adalah banjir yang sering terjadi di sekitar pemukiman penduduk di daerah perkotaan akibat semakin dangkal dasar sungai. Pendangkalan sungai terjadi akibat adanya penduduk yang membuang sampah ke sungai. Nah, banyaknya penduduk yang membuang sampah ke sungai itu kan aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan kan, yang menyebabkan jadinya banjir. Lalu yang terakhir ada kewilayahan. Nah, kewilayahan ini sebenarnya agak tricky sih ya. Dia nih sebenarnya menggabungkan seluruh aspek gitu loh. Aspek keruangan dia juga ada, aspek lingkungan dia juga ada. Tapi kewilayahan ini juga bisa hubungan antar wilayah yang saling melengkapi dan membandingkan. Maksudnya gini, contohnya, misal kita mau membangun pasar, ada kota A sama kota B. Kita mau bangun pasar di kota A. Nah, kenapa membangun pasar di kota A? Karena banyak penduduknya. Tapi bahan bakunya itu rata-rata ada di kota B. Bahan bakunya tuh kayak sayur-sayurannya, buah-buahannya. Nah, jadi gimana tuh? Ya udah, jadi kita tetap membangun pasarnya di kota A, tetapi kita mengambil bahan bakunya di B. Jadi kayak kita tuh saling melengkapi gitu loh. Jadi kota itu banyak penduduk, di kota banyak penduduk makanya dibangun pasar. Nah, di kota B kita bisa mengambil bahan baku gitu. Jadi ya saling melengkapi gitu. Oke. Next. Ilmu penunjang geografi. Ilmu penunjang geografi ini sebenarnya juga menurut aku juga kalau aku lihat-lihat tuh jarang ada keluar di TO atau TBK ya. Tapi ya kita pelajarin juga sama aja biar bisa nambah ilmu kita juga. Tapi ya kita nggak tahu ya mungkin tahun depan di UTBK ada keluar gitu kan kita juga nggak tahu. Jadi kita pelajarin aja. Oke, jadi yang pertama itu ada astronomi. Astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang benda langit. Jadi kayak mempelajari planet, bintang-bintang, terus pelajari tentang luar angkasa itu ada di ilmu astronomi. Kalau antropologi itu ilmu yang mempelajari hubungan bumi dengan penduduk. Jadi hubungan tentang masyarakat dan alam gitu loh. Selanjutnya demografi. Demografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk secara statistik. Nah, demografi itu nanti akan kita bahas di bab selanjutnya, bab kependudukan gitu. Jadi nanti kita bahas kayak cara menghitung penduduk atau terus kita juga bisa tahu nih kayak angka kelahiran, angka kematian itu seperti apa gitu. Terus geologi, kalau geologi itu ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sejarah, dan perkembangan bumi secara keseluruhan. Nah, jadi geologi ini kayak mempelajari tentang struktur-struktur tanah gitu. Terus ada geofisika. Kalau geofisika itu ilmu yang mempelajari tentang sifat bumi dengan teknik fisika. Jadi dia mempelajari sifat bumi ini pakai ilmu fisika. Makanya geofisika ini dia masuknya itu ke rumpun saintek gitu. Nggak ke rumpun sosum karena dia udah pakai ilmunya anak saintek gitu loh. Jadi pakai ilmunya anak fisika gitu. Terus ada geomorfologi. Kalau geomorfologi itu ilmu yang mempelajari tentang proses pembentukan muka bumi. Tuh. Selanjutnya ada apa tuh? Kelihatan tuh. Pokoknya itu ilmu yang mempelajari tentang pemetaan laut, danau, dan sungai. Oh,
hidrografi, kalau nggak salah itu ya, ilmu yang mempelajari tentang pemetaan laut, danau, dan sungai. Lalu ada limnologi itu ilmu yang mempelajari tentang kondisi fisik, kimia, dan biologi air tawar. Kalau klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim. Meteorologi, ilmu yang mempelajari tentang atmosfer. Paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang fosil. Oceanografi, ilmu yang mempelajari tentang lautan. Dan seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa. Oke. Babnya udah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum kita mau pembahasan soal. Kita bahas-bahas soal. Kita bahas bareng-bareng. Kalau aku mau tanya, Iya, silakan. tadi yang pendekatan geografi kan ada pendekatan ke ruangan. Nah, itu contohnya selain yang apa tadi lahan atau apa itu bisa dikasih contoh yang lain? Aku kurang paham soalnya. Oke ya, bentar. Mungkin yang lain ada yang bisa bantu juga temennya. Oke, ini contohnya aku ada lihat. Jadi, contohnya itu, pada musim hujan, Jakarta banjir karena tiada sejengkal tanah pun untuk resapan air. Selain itu, penduduknya juga membuang sampah di saluran air. Jadi maksudnya itu, kalau pendekatan ke ruangan itu, dia lebih ke wilayah, kayak dia lebih ke alam gitu loh. Pendekatan ke ruangan itu, dia tuh alam yang apa sih yang berkaitan erat gitu sama manusia. Jadi alam itu alam sama manusia itu berkaitan erat gitu. Kayak apa sih ya? Yang pokoknya berkaitan erat gitulah intinya. Contoh enaknya memang tata guna lahan sih, kayak emang contohnya emang tata guna lahan begitu loh. Kayak kita mau apa? Mau melakukan sesuatu ke alam gitu, misalkan kayak mau bangun-bangun tadi tuh, kayak mau bangun wilayah, mau kayak mau bangun suatu tempat gitu, kita harus nganalisis dulu nih wilayahnya itu pas atau tidak gitu loh. Apa kalau mau dibangun sesuatu gitu, kayak kita harus menganalisis dulu wilayahnya itu seperti apa, alamnya itu seperti apa. Begitu. Kalau misalnya dirasa baik, kita bisa membangun. Kalau misalnya dirasa kurang, kita tidak apa ya? Kita cari tempat yang lain yang lebih baik gitu loh untuk bisa kita bangun begitu. Masih kurang paham ya? Enggak, Kak, udah. Makasih. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi nggak sebelum aku lanjut gitu ke pembahasan soal? 5 soal aja sih kita bahas. Ada lagi tidak, guys? Kalau nggak ada, aku lanjut aja ya. Nggak apa-apa kan? Udah paham semua berarti nih ya? Iya, Kak, lanjut aja, nggak apa-apa. Oke, Kak. Oke. Oke. Kita bahas bareng-bareng. Soal pertama. Contoh konsep morfologi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Pemukiman penduduk kampung naga cenderung mengelompok. B. Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik aktif. C. Desa berfungsi sebagai hinterland bagi kota. D. Kota Bandung berada pada ketinggian 768 mdpl. E. Pabrik gula banyak dibangun di wilayah Jawa Timur. Jawabannya yang benar yang mana nih? Kira-kira? D, Kak. Kalau aku. D. Yang D. Ada lagi? Mungkin yang jawabannya beda? Yang lain?
D, Kak. D. Yang lain jawabnya juga D kah? Atau ada yang lain jawabannya? Nggak apa-apa guys, kayak nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa kok. Nggak ada ya, berarti D ya? D ya? Oke. Oke. Ya, betul. Jawabannya D. Karena morfologi itu menjelaskan tentang bentuk permukaan bumi atau ketinggian. Jadi jawabannya itu benar. Kota Bandung berada pada ketinggian 768 mdpl. Nah, kalau kita lihat pemukiman penduduk kampung negara cenderung mengelompok. Cenderung mengelompok itu adalah aglomerasi. Jadi bukan morfologi. Kalau Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, itu adalah lokasi ya. Desa berfungsi sebagai hinterland bagi kota. Itu adalah keterkaitan ruang, interaksi dan interdependensasi. Lalu pabrik gula banyak dibangun di wilayah Jawa Timur. Itu masuk di nilai guna, kelebihan suatu wilayah tersebut gitu. Oke, next. Lanjut ke nomor 2. Pernyataan berikut yang menunjukkan kajian geosfer dengan pendekatan ekologi adalah A. Pemanasan global terjadi akibat berkembangnya industrialisasi, pembakaran hutan, dan polusi dari kendaraan bermotor sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara. B. Tanah yang terletak di pinggir jalan raya mempunyai harga lebih mahal dibandingkan yang di pedalaman. C. Rumah yang dibangun di pegunungan relatif berbeda dengan yang di pesisir karena lingkungan yang berbeda. D. Permasalahan yang dihadapi oleh penduduk kota sangat kompleks karena tuntutan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghadapi tantangan lingkungan. E. Sebagai negara rawan bencana, pendidikan mitigasi bencana perlu diberikan kepada siswa sejak SD. Oke, yang betul menurut kalian jawabannya yang mana nih? Kira-kira yang mana? Yuk, yang benar. Wah, sulit. Masa sih? Ayo, coba dulu. Nggak apa-apa kok. Kalau salah nggak apa-apa. Kan kita sama-sama belajar di sini. Yang A bukan sih, Kak. Yang A. Yang lain? Ada lagi nggak jawabannya? Mungkin ada yang jawabnya B, C, D, E. Nggak apa-apa kok. Salah. Kan kita sama-sama belajar. Sama deh, Kak. A. Yang lain? Aku C. C. Ada yang A, ada yang C ya. Wah. Yang mana nih yang benar kira-kira ya? Gimana nih? Oke. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kenapa A? Karena ekologi. Ekologi tadi itu kan aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan. Nah, jadi pemanasan global terjadi akibat berkembangnya industrialisasi, pembakaran hutan, dan polusi dari kendaraan bermotor sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara. Nah, aktivitas manusianya ini adalah kayak industrialisasi, pembakaran hutan, terus banyak orang yang menggunakan kendaraan bermotor yang menyebabkan lingkungannya itu tercemar. Nah, tercemarnya secara tanah, air, dan udara. Nah, kalau yang C, rumah yang dibangun di pegunungan relatif berbeda dengan yang di pesisir karena lingkungan yang berbeda, itu bukan ya. Tapi nggak apa-apa kok. Sama apa? Kan kita sama-sama belajar juga ya. Jadi kalau kenapa? Enggak, lanjut. Kenapa? Nggak apa-apa. Enggak, kalau menurutku tadi jawabannya A karena ini kata kuncinya aja. Ada ekologi sama geosfer. Aku kayak suka cocok-cocokologi aja sih sebenarnya. Kalau geosfer artinya berhubungan sama atmosfer gitu. Sedangkan jawabannya di sini cuma A yang berhubungan sama udara dan Nah, iya. Iya, langit itu. Iya, bisa juga sih sebenarnya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Pada tanggal 4 Januari 2010 terjadi kejadian tanah bergerak atau soil creep di Taraju, Tasikmalaya. Tanah tersebut bergerak disebabkan oleh hujan lebat dalam sehari yang mengakibatkan struktur tanah menjadi jenuh air dan labil. Prinsip geografi yang terdapat dalam paragraf tadi adalah
Ayo, kira-kira jawabannya di antara A, B, C, D, E. C, Kak. C, korologi. Yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain nggak jawabannya? Ada yang B, Kak. Yang apa? B. B. Deskripsi. Deskripsi. Oke, ada yang B, ada yang C. Ada lagi nggak? Mungkin ada yang mau jawab A, ada yang mau jawab D, ada yang mau jawab E. Kak. Kenapa? Yang E. Yang E, interelasi. Wah, jawabannya beda-beda nih. Keren, keren, keren. Ada yang B, ada yang C, ada yang E. Oke, kita lihat ya jawabannya apa nih. Duh, apa ya kira-kira jawabannya ya? Oke. Jawabannya adalah E, interrelasi. Kenapa interrelasi, Kak? Gitu. Kalian lihat nih. Kok langsung soal selanjutnya. Kalian lihat nih. Tanah tersebut bergerak disebabkan oleh hujan lebat dalam sehari yang mengakibatkan struktur tanah menjadi jenuh air dan labil. Nah, karena karena hujan lebat di Tasikmalaya itu yang mengakibatkan struktur tanah menjadi jenuh air dan labil. Jadi hubungan sebab akibat begitu loh. Nah, yang jawab interrelasi betul. Aku mau nanya nih, tadi yang jawab korologi. Yang jawab korologi tadi siapa ya? Kenapa? Kenapa? Karena menurutku kalimat pertama itu deskripsinya, terus kalimat yang kedua baru interrelasinya. Makanya aku kira korologi karena itu kan campuran keduanya ya. Karena pada tanggal 4 Januari kan itu artinya deskripsi kejadian, terus lanjut lagi ke interrelasinya baru deh jadinya korologi gitu. Ya sebenarnya bisa sih, cuma ya apa ya? dilihat lebih teliti lagi sih gitu. Kita ngelihat yang di sininya ya. Gitu. Yang sebab akibatnya. Gitu. Yang jawab deskripsi tadi siapa tadi? Nggak apa-apa guys, salah nggak apa-apa. Kalau menurut aku deskripsi itu karena dari pengertiannya itu kan berguna untuk memberikan gambaran atau pemaparan lebih tentang fenomena alam dan masalah yang dipelajari. Jadi ini kan kayak menjelaskan tentang soil creep atau tanah bergerak. Jadi aku pikir jawabnya B. Anu ya, agak apa sih? Apa ya, bisa ngecoh juga ya, karena apa dia ini bisa korologi atau bisa deskripsi juga karena dia menjelaskan gitu. Tapi sebenarnya jawabannya yang benar adalah interrelasi. Kita lihat di sininya. Yang tanah tersebut bergerak disebabkan oleh hujan lebat dalam sehari yang mengakibatkan struktur tanah menjadi jenuh air dan labil. Itu. Oke, next saja ya. Oke. Konsep yang mengkaji jenis kegiatan penduduk di dataran tinggi dan rendah adalah... Ada yang tahu nggak jawabannya apa? D, Kak, kayaknya. Apa? D, Kak. D. D, diferensiasi area. Iya deh, Kak. Oke. Ada yang lain? Yang lain jawabannya? Ada lagi? D, D semua ya? D. Apa? D juga? Iya, Kak, D. Ya. Ya, jawabannya D. Aduh, typo lagi. Ya, jawabannya D. Diferensi area karena membandingkan atau membedakan dua tempat yang berbeda karakteristik. Nah, kalau yang itu salah karena namanya konsep esensial geografi itu tidak namanya yang keterkaitan ruang. Adanya keterkaitan ruang. Nah, kalau untuk jawaban B itu karena jawaban B itu salah karena keterjangkauan itu kan kemudahan kita dalam mencapai suatu tempat ya. Kalau A salah karena tidak ada namanya ketergantungan, adanya keterkaitan ruang. Nah, kalau keterkaitan area itu bukan. Keterkaitan area itu kan kayak keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena lainnya. Nah, ini kan nggak nyambung banget ya, gitu kan.
Kalau diferensiasi area benar jawabannya. Kalau aglomerasi itu apa? Salah karena dia adalah pengelompokan fenomena di muka bumi. Sedangkan di sini kan nggak dijelaskan kayak ini mengelompok, ini enggak gitu. Lain ya jadinya. Oke. Yang terakhir nih, ini gampang banget guys. Cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang aspek ekonomi, budaya, dan sosial dari manusia adalah apa nih kira-kira jawabannya? Ada yang tahu guys? Mungkin deh, Kak. D. Geografi manusia. Iya, Kak. Yang lain? Aku tunggu. D, Kak. D juga. Geografi manusia. Yang lain ada yang jawabannya beda? Mungkin ada yang mau jawab matematika, regional, politik, atau fisik? Oke, kita lihat aja ya. Oke, jadi jawabannya adalah geografi manusia. Nah, jadi geografi manusia adalah cabang geografi yang mengkaji tentang aspek sosial, ekonomi, dan budaya penduduk. Kalau geografi matematika itu adalah ilmu geografi yang berkenaan dengan perkiraan bentuk, ukuran, lintang, bujur geografi, intinya apa ya, yang menghitung tentang bumi lah intinya lah ya, namanya matematika kan ya, menghitung gitu kan ya. Kalau geografi regional itu adalah cabang geografi yang mempelajari tentang suatu kawasan tertentu secara khusus. Misalkan kayak geografi Asia Tenggara, geografi Timur Tengah, atau geografi Asia Asia Timur gitu kan. Kayak dia secara regional, secara khusus gitu wilayahnya. Nah, kalau geografi politik itu cabang geografi yang mengkaji kondisi geografis yang dari sudut pandang politik atau kepentingan. Jadi kita lihat tuh secara politik gitu loh. Nah, kalau geografi fisik itu ya tadi yang apa sih yang fisik itu yang cabang geografi yang mengkaji tentang bentuk dan struktur permukaan bumi mencakup aspek geomorfologi dan hidrologi gitu. Jadi dia fisik gitu loh. Kayak apa sih yang fisik yang mengkaji tentang kayak mengkaji bentuk dan struktur permukaan buminya pakai aspek fisik begitu. Oke deh, sampai sini selesai guys. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum aku mau kasih quiz gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Selesai guys. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak apa-apa guys, tanya aja. Kalau nggak ada yang nanya, aku mau lanjut masuk ke kuis. Jangan dulu deh, kita peregangan dulu. Istirahatkan dulu otaknya sebentar. Pasti pada panas ya otaknya ya. Belajar malam-malam, malam minggu gitu kan ya. Oke. Beneran nih nggak ada yang mau nanya nih. Udah jelas semua berarti ya yang aku jelasin. Halo guys. Kak, udah jelas. Udah jelas semua berarti ya. Nggak apa-apa guys. Dijawab aja aku. Kita kuis dari jam berapa ya? Kita selesai jam berapa sih? 8:30 ya? 20:05 deh. Kita mulai kuis. Atau mau sekarang. Tapi nanti aku mau meregangkan otak kalian sedikit lah. Kan habis mendengarkan materi itu sama pembahasan soal. Kita dinginkan dulu sedikit otaknya.